Hai semuanya, Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Oke teman-teman, seperti biasa share kegiatan hari ini lagi. Jadi ini tuh saya lagi ngerebus kerang darah. Ini tuh kerang darah yang pas suami cari kemarin. Jadi ini sisa dari yang dijual. Biasanya kerang darahnya itu udah ada yang ambil gitu ya teman-teman. Jadi nggak perlu repot-repot lagi buat nyari pembeli. Yang nyari kerang darahnya bukan cuma pas suami aja, tapi lumayan banyak ya. Sebenarnya di sini tuh kebanyakan pekerjaannya petani, cuma karena sekarang itu lagi musim kemarau, jadinya mereka pada beralih profesi. Celah profesi, udah kayak kerja di kantor aja. Kemarin itu hujan di sini cuma sekali aja ya teman-teman, habis itu udah nggak ada lagi, makanya udah kemarau lagi. Oh ya, jadi untuk nyari kerang darahnya nggak bisa sesuka hati kita ya teman-teman, tergantung sama air surutnya gitu. Biasanya air surut itu dari mulai jam 10 sampai agak sorean gitu, dan biasanya juga nggak semua tepi laut itu ada kerang darah kayak gini ya teman-teman, ada juga yang nggak ada. Kadang mereka cuma nemu beberapa kilo aja. Biasanya kalau tempatnya udah sering dicariin kerang darah, pasti kerang darahnya itu bakal berkurang. Dan kadang juga ukurannya itu kan jadi kecil-kecil gitu ya. Soalnya kan udah dicari setiap hari, pasti lama-lama juga bakal habis. Jadi kadang mereka harus pindah lokasi gitu buat nyari yang banyak kerang darahnya. Di sini tuh harga kerang darahnya murah, cuma 6.000 per kilo. Tapi kalau di Manado katanya 10.000 per kilo gitu ya. Gak tahu deh kenapa di sini murah. Oke, ini saya udah selesai buka kerang darahnya. Habis itu lanjut, ini kerang darahnya langsung aja mau saya goreng. Biasanya ini nggak saya goreng sampai keras ya teman-teman. Pokoknya cuma sampai layu aja. Soalnya pas suami nggak suka kalau kerang darahnya itu digoreng lama. Katanya jadinya keras. Nah, seperti biasa untuk kerang darahnya harus ditutup ya. Karena kalau nggak pasti dia itu bakal meletup-meletup gitu. Bakal loncat-loncat dari wajan. Bahkan kalau pas diangkat aja kadang ada yang suka loncat gitu dari wajan. Kadang suka kena muka atau tangan. Nah, di sini tuh ada lemper. Ini lempernya dibawa sama Pak Suami tadi pagi, dikasih sama tante. Cuma kayaknya itu udah basi ya. Jadi saya buang aja, soalnya udah nggak layak dimakan juga. Nah, lanjut di sini saya mau iris-iris kangkung. Ini tuh kangkung yang kita ambil kemarin dari tetangga tante saya. Jadi kemarin kita kan jalan kaki tuh sore-sore, dan pas malamnya kakak ipar saya ngajak buat nyari kangkung di rumah tetangga tante saya. Kangkungnya itu luas dan subur-subur banget, tapi sayangnya kita nyarinya udah malam jadi nggak terlalu kelihatan. Saya juga metiknya sesuai kebutuhan aja sih, nggak terlalu banyak, takutnya nanti nggak habis. Mungkin saya metiknya itu cuma cukup buat 3 kali masak aja. Lumayan lah ya, beberapa hari ke depan nggak perlu beli sayuran karena masih ada kangkung. Biasanya kangkung kayak gini tuh saya simpan di air gitu ya, di ember yang ada isi air. Lebih awet disimpan kayak gitu daripada di kulkas. Apalagi kulkas saya itu kan udah nggak dingin lagi, jadi lebih baik kangkungnya disimpan di air aja. Oke, udah selesai iris-iris kangkungnya. Sekarang lanjut, kangkungnya mau saya rendam dulu pakai air dan garam. Habis itu saya mau lanjut buat angkat kerang darah yang tadi. Ini udah dari tadi saya matiin sih kompornya, takutnya nanti kan kerang darahnya itu malah jadi keras gitu ya. Mohon maaf ini videonya agak ngeblur. Nah, di sini saya udah masukin sambalnya, habis itu saya mau tambahin garam sama masako juga. Untuk garamnya biasanya saya nggak terlalu pakai banyak-banyak ya, karena biasanya kerang darah itu udah ada rasa asin-asinnya gitu loh. Oke, lanjut. Di sini untuk kerang darahnya udah matang, udah saya cicipin juga tadi, rasanya udah pas, langsung aja saya angkat. Oke, selesai masak kerang darah, sekarang lanjut lagi saya mau numis kangkung. Jadi kangkungnya udah saya cuci bersih ya teman-teman. Terus di sini wajannya juga udah saya cuci. Seperti biasa untuk tumis kangkung saya cuma pakai 2 bawang aja. Oke teman-teman, ini saya masukin kangkungnya, habis itu saya aduk-aduk sebentar. Terus saya mau tambahin air juga biar itu ada kuah-kuahnya sedikit. Habis itu lanjut saya mau sambil pindahin piring yang ada di sini sambil nunggu kangkungnya itu masih sementara dimasak juga. Rasanya nggak afdol banget ya kalau kerjaan itu nggak disambil-sambil. Pokoknya pintar-pintar lah ya kita biar kerjaan kita cepat kelar, biar kita juga nanti tinggal nyantai-nyantai aja gitu ya. Oke, di sini saya lanjut lagi ke kangkung yang tadi. Ini kangkungnya udah matang, tadi udah saya tambahin masako dan juga garam seperti biasa.
Nah, jadi ini aja ya untuk menu hari ini. Alhamdulillah. Kalau untuk anak-anak tinggal didadarin telur aja ya. Nah, lauknya langsung aja saya simpan ke dalam tudung saji. Habis itu saya mau lanjut lagi buat nyuci piring. Jadi ini tadi airnya udah saya ganti ya teman-teman. Seperti biasa kerjaan setiap hari kayak gini-gini aja ya teman-teman. Semoga aja kalian gak pada bosan. Semoga setelah nonton video-video saya teman-teman jadi makin semangat lagi gitu ya buat beberes di rumah. Akhirnya selesai juga nyuci piringnya. Sekarang lanjut lagi, saya mau lap-lapin kompor pakai spons, habis itu pakai lap yang kering biar kompornya itu lebih keset gitu ya teman-teman. Selesai lap-lap kompor, habis itu lanjut saya juga mau lap-lapin perabotan saya yang ada di dapur. Seperti biasa ya, wajib banget lap-lap perabotan di sini setiap hari karena kalau sehari aja nggak dilap pasti debunya itu bakal banyak. Oke, lanjut. Sekarang saya mau sapu-sapu di dapur seperti biasa teman-teman. Pokoknya kayak gini-gini aja lah ya kegiatan saya setiap harinya. Lanjut, ini saya mau masak air juga, tidak lupa karena hari ini saya belum masak air. Dan sekarang saya mau lanjut lagi buat beberes di ruang depan. Masya Allah, kegiatan ibu rumah tangga pasti kayak gini-gini aja ya teman-teman, gak ada habisnya. Dan walaupun kegiatan ini udah kita lakuin hari ini, pasti besoknya lagi kegiatan kita tetap sama. Nah, itu tadi saya udah rapihin mainannya, sekarang lanjut tinggal sapu-sapu aja. Ini juga di kursi ada pakaiannya teman-teman. Pokoknya setiap hari ada aja gitu pakaian yang diurusin. Ya Allah. Semoga apa yang kita kerjakan dan kita lakukan setiap harinya bisa beroleh pahala ya, amin. Nah, ini saya juga mau rapihin mainan yang di sini karena masih agak berantakan. Seperti biasa ini tuh mainannya suka diberantakin sama anak-anak. Itu si Ade lagi main juga di luar ya. Seperti biasa dia itu main tanah-tanah gitu loh. Karena dia kan nggak main HP gitu, jadi dia sukanya main pasir atau menggambar. Oke, sekarang saya lanjut ke dapur lagi. Jadi di sini saya mau makan mangga. Ini mangga yang tadi dibawa sama Pak Suami dari kebun ya teman-teman. Jadi hari ini kan Pak Suami itu nggak nyari kerang darah lagi karena Pak Suami itu sekarang mulai kerjain kelapa gitu ya, mau bikin kopra. Makanya ini ada mangga yang dibawa dari sana. Ini kita makan mangganya di belakang rumah karena sambil menikmati pemandangan juga di sini. Soalnya kalau di depan pasti panas banget ya, dan banyak tetangga juga yang pada ngumpul. Biasanya saya itu agak malu kalau nge-record video ada tetangga-tetangga yang ngumpul juga. Nah, ini kita makannya bertiga ya teman-teman, saya sama anak-anak. Jadi ada yang nanya, emang anak-anaknya itu nggak pernah berantem ya? Siapa bilang? Sebenarnya udah lama ada yang nanya, cuma baru sempat saya bahas ya di video ini. Yang namanya anak-anak pasti adalah ya berantem, apalagi mereka ini. Pasti setiap hari itu ada aja yang pokoknya mereka itu setiap hari pasti berantem, bahkan dikit-dikit berantem, nggak ada yang mau ngalah. Kadang saya suka pusing sendiri, sehari itu mereka bisa berkali-kali berantem ya teman-teman. Pokoknya saya itu kadang suka stres. Udah sering dibilangin juga, tapi ya namanya anak-anak nggak bisa dengerin gitu aja ya. Intinya sering berantem gitulah ya, susah untuk dijelasin. Oke teman-teman, ini lanjut lagi ke videonya. Jadi kita ini makan mangga yang satunya lagi. Sebenarnya mangganya itu ada 3, cuma yang satunya masih mentah dan yang ini masih kurang matang sih sebenarnya. Rasanya masih agak asam. Kalau di sini ini tuh namanya mangga kanri. Jadi ini tuh mangganya biasanya kalau udah matang pasti manis banget. Cuma ini masih kurang matang, jadinya agak asam gitu. Enak banget sih kalau misalkan sore-sore kayak gini nyantai di belakang rumah. Apalagi kan kalau sore kayak gini tuh di dalam rumah masih panas ya, rasanya itu kayak gerah gitu. Jadi lebih baik di sini aja karena di sini ada angin. Mungkin kalau di sini nanti ada terasnya, kita bakal sering-sering nyantai di sini kalau sore. Sekarang aja kita kadang duduk di sini ya teman-teman. Oke, jadi segitu dulu ya untuk videonya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan di dalam video ini. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.